Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai materi teks diskusi. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, saya harapkan anak-anak untuk bisa like, ada subscribe, kemudian komen yang ada di bawah video ini agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang saya tayangkan. Dan jangan lupa silakan kalian membuka channel catatan Pak Guru agar kalian bisa menemukan berbagai penjelasan atau materi yang saya sudah upload di dalam channel tersebut. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita belajar bersama-sama mengenai teks diskusi. Yang pertama anak-anak, bahwa pengertian teks diskusi ini adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda mengenai sesuatu hal. Nah, perbedaan itu bisa dikatakan pendapat yang bersifat pro dan pendapat yang bersifat kontra, atau pendapat yang menyetujui dan juga pendapat yang tidak menyetujui. Nah, bisa jadi juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah, ya, isu, ya, masalah itu sama dengan isu, ya, karena dalam hal ini kalau isu itu berarti masalah yang sangat penting, ya, yang disertai dengan argumen pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut. Ini namanya sebuah teks diskusi. Baik, berikutnya anak-anak, setelah kita mengetahui arti diskusi tersebut, kita mengenal lebih jauh mengenai jenis-jenis diskusi yang ada dan selama ini sudah kita dengar baik dari media TV maupun media-media yang lain. Yang pertama, eh, jenisnya ada seminar. Nah, seminar ini sebenarnya juga sama, yaitu diskusi. Hanya saja memang ini khusus ya, atau memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi yang menyeluruh tentang sesuatu topik tertentu. Dan tentu ini seringkali ya kita dengar misalnya ada seminar pendidikan, seminar budaya. Nah ini eh, teknis dan akademisnya itu berbeda ya dengan jenis-jenis diskusi yang lain. Yang kedua jenisnya anak-anak ada sarasean. Ini banyak pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seorang ahli ya dalam bidang tertentu, dilaksanakan dengan mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. Misalkan sarasean budaya. Di situ mendatangkan satu ahli ya bidang budaya tertentu, kemudian ada kelompok-kelompok yang memang diundang ya, diundang di sana untuk mendengarkan mengenai apa yang disampaikan oleh ahli tersebut mengenai budaya. Jadi sarasian ya istilahnya semacam itu. Yang ketiga anakku, ada simposium. Nah, simposium ini serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta. Ya, misalkan simposium nasional tentang akuntansi atau simposium apa saja. Yang jelas ini hanya pidato-pidato, serangkaian pidato ya, atau paparan-paparan pendek ya yang dilakukan di seseorang ya, eh, kemudian mendapatkan satu tanggapan atau mungkin terkait dengan masalah-masalah tertentu ya. Tentu ini juga juga bisa dikatakan sebuah diskusi karena di sana juga membicarakan masalah sesuatu ya yang disampaikan secara singkat oleh seorang eh, tokoh ya yang ada di dalam simposium itu. Yang keempat anak-anakku mengenai diskusi panel. Ini forum ya pertukaran pikiran yang dilakukan sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin. Biasanya begini kalau di dalam masalah ini ada suatu masalah kemudian disampaikan, kemudian ada panelis-panelis. Jadi ada pembahas-pembahas mengenai masalah tersebut. Jadi di sini eh,
ada satu panel atau orang-orang yang katakanlah sebagai panelis ya, seorang orang ahli yang akan membahas masalah tersebut berdasarkan ya perspektif mereka sendiri, karena ini merupakan satu bentuk pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi diskusi panel itu cirinya ada panelisnya, ada pembahasnya. Yang kelima, itu ada kongres. Nah, kongres ini bisa juga dikatakan diskusi, tapi ini pertemuannya sangat besar. Ya, biasanya terkait dengan organisasi ya, baik itu politik, sosial, profesi, ya. Misalnya ada kongres partai A, ya. Kemudian ada kongres aliansi apa begitu. Jadi ini pertemuan ini sangat besar yang biasanya ini yang terkait dengan organisasi ya, yang untuk mendiskusikan dan mengambil satu keputusan tertentu. Itu kongres. Nah, berikutnya berbeda lagi mengenai bentuk diskusi, yaitu muktamar. Nah, pengertian muktamar ini sebuah pertemuan tertinggi ya, yang tertinggi diadakan oleh pimpinan pusat suatu organisasi. Misalnya Muhammadiyah, misalnya Nahdlatul Ulama akan mengadakan satu muktamar ya, karena dihadiri oleh wakil organisasi untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan. Jadi kalau muktamar itu memang ini ya penyelenggaranya memang katakanlah pengurus pusat ya, PP ya, pengurus pusat itu. Yang dihadiri nanti oleh wakil-wakil yang ada di daerah sebagai bagian dari organisasi itu. Jadi muktamar itu berbeda karena ini yang jelas biasanya pertemuan ini diadakan oleh pimpinan pusat suatu organisasi tertentu. Bisa saja organisasi itu profesi ataupun mungkin organisasi-organisasi keagamaan. Tapi yang biasa memang ada Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Nahdlatul Ulama itu ya. Yang katakanlah organisasi-organisasi besar itu. Baik, berikutnya yang ketujuh adalah lokakarya. Nah, ini pertemuan yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang tertentu ya, untuk membahas suatu masalah terkait dengan keahlian mereka sekaligus mencari solusi dari permasalahannya. Kalau lokakarya itu memang ada ya, pertemuan itu dilakukan oleh para ahli bidang tertentu. Jadi misalnya dalam satu forum itu ada sekian ahli dalam bidang geologi. Semua berkumpul membahas masalah geologi atau mungkin membahas masalah astronomi misalnya. Ini namanya lokakarya. Jadi ada beberapa jenis yang sekali lagi ada jenis diskusi dan penamaannya itu berdasarkan mungkin sifatnya, mungkin pembicaranya atau mungkin pesertanya ya. Mulai dari seminar, sarasian, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar dan lokakarya. Tapi semuanya intinya adalah melakukan diskusi. Baik, anak-anak berikutnya mengenai ciri-ciri. Kalau ini ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, anak-anakku, strukturnya memang terdiri, ini ada 3 ya strukturnya ya. Ada isu, kemudian ada argumen, dan ada kesimpulan. Argumen tadi sudah saya sampaikan bahwa argumen itu ada yang pro atau yang setuju dan juga ada yang kontra atau bertentangan. Jadi intinya strukturnya ada isu, argumen, dan kesimpulan. Yang kedua, biasanya menggunakan verb, menggunakan secara proporsional ya, menggunakan verb material, verb relasional, verb mental gitu ya. Kalau misalnya di situ ada verb material itu memang kata kerja ya, kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik ya. Ini strukturnya bukan pada diskusinya ya, ini strukturnya cirinya ya. Biasanya di dalam teks itu bisa menggunakan kata kerja material. Jadi kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik ya. Kemudian di situ ada verb relasional, itu kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan ya.
Perlu kalian ingat, relasional itu kata kerja yang menghubungkan antar subjek dan apa namanya pelengkap. Jadi bukan objek tapi pelengkap. Misalnya kata yang digunakan misalnya kata adalah, kata merupakan, eh, berupa dan seterusnya. Misalnya ia merupakan siswa teladan. Ini kan menghubungkan antara antara subjek dan pelengkap yang ada di dalam kalimat itu. Kemudian yang ketiga ada verb mental. Verb mental itu kata kerja yang menggambarkan proses atau kondisi atau tindakan atau respon ya, respon seseorang ya atau respon terhadap suatu permasalahan. Eh, Misalnya bisa responnya bisa menolak, bisa apa namanya tersinggung. Kalau di dalam diskusi kan semacam itu ya. Ada yang bahagia, ada yang bisa menerima. Respon ini eh, apa namanya biasanya tampak sekali ya, tampak kelihatan ya ketika kita membaca suatu teks diskusi. Kalau apa namanya sebuah tag itu tentu akan tampak ya di sana jenisnya seperti apa itu nanti akan menunjukkan ciri dari sebuah tag itu. Yang dibicarakan di sini adalah tag diskusi. Kemudian yang ketiga, Nana, itu ada konjungsi perbandingan. Jadi menggunakan konjungsi perbandingan untuk mempertentangkan kedua hal gagasan yang berlainan. Jadi begini, dalam teks diskusi itu memang ya sekali lagi kalau namanya saja teks diskusi itu tentu ada isu dan di dalamnya ada argumen yang pro dan yang kontra. Nah, disinilah kata-kata yang katakanlah membandingkan ya. Mungkin itu lebih begini. Kalau demikian maka begini itulah yang apa namanya menunjukkan adanya perbandingan yang mempertentangkan kedua gagasan itu jadi berbeda gitu. Karena memang sekali lagi ciri dari teks diskusi itu ada argumen baik yang pro maupun yang kontra. Baik, yang keempat anak-anak, adanya modalitas. Ini membentuk opini rekomendasi. Jadi modalitas ini klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan dan keharusan. Jadi dalam hal ini anak-anak ada teks yang menunjukkan bahwa pro itu menggunakan kata kalau demikian. Misalnya begini. Kalau misalkan kita ada satu diskusi mengenai pendapat yang pro dan yang kontra mengenai katakanlah tembakau. Tembakau itu bisa dijadikan satu bahan diskusi karena di satu sisi maka tembakau itu akan bermanfaat karena menghasilkan uang juga bagi para petani tembakau. Tapi di sisi yang lain memang tembakau ini kalau nanti sudah menjadi menjadi rokok, maka itu pun juga akan menjadi suatu permasalahan karena ini akan berdampak yang negatif. Nah, pro dan kontra inilah apa namanya ada di dalam teks diskusi itu. Jadi pengklasifikasian, jadi pengelompokan kata yang pro atas permasalahan dan yang kontra terhadap permasalahan itu akan kelihatan di sana. Yang keenam, anak-anak, bersifat informatif, cirinya itu informatif argumentatif. Jadi membuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. Artinya informasi yang dikuatkan dengan fakta, dikuatkan dengan apa namanya bukti-bukti yang menguatkan. Jadi apa namanya hasil diskusi itu ya, hasil diskusi itu membu, membu, apa, memberikan informasi iya, yang disertai dengan pendapat yang menguatkan sehingga bedanya begini ya kalau kalau kan itu teks diskusi karena jelas kalau ada yang pro maka dia akan memberikan informasi itu yang sangat kuat yang diberikan satu apa namanya fakta-fakta tertentu. Sementara juga yang kontra juga begitu apa namanya memberikan informasi meskipun kontra, meskipun berbeda, dia juga dilandasi dengan apa namanya fakta-fakta yang kuat sehingga informasi itu sifatnya informasi yang argumentatif, yang kuat ya, yang kuat karena didasari oleh fakta-fakta atau data-data
yang ada. Baik, berikutnya anak-anak, tujuan diskusi. Anak-anak memang secara umum, tujuan diskusi itu menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu, sampai mendapatkan kesepakatan dari pihak yang berdiskusi. Itu secara umum memang semacam itu. Tetapi secara rinci bisa kita lihat bahwa tujuan diskusi itu bisa menguji bukti sistem tertentu, nilai tertentu, opini tertentu, dan respon dari suatu permasalahan. Menguji, apakah benar kalau misalnya yang pendapat yang pro tadi semacam ini, maka diuji. Tujuannya menguji bukti ya. Artinya menguji fakta tadi, apakah benar ini. Kalau pro yang semacam ini, yang dan kontra semacam ini, buktinya bagaimana? Maka didiskusikan sehingga menimbulkan suatu penyelesaian suatu permasalahan. Yang kedua itu menyampaikan gagasan atas suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan orang lain. Memang di sifat diskusi semacam itu. Jadi memberikan satu opini, ya, memberikan satu gagasan, kemudian orang lain menanggapi. Namun demikian dalam hal ini tentu salah satu yang paling dipegang ya di dalam diskusi itu adalah saling menghargai. Jadi tidak bisa mengatakan pendapat ini benar, pendapat ini salah, tetapi semuanya saling menghargai karena ini hanya menyampaikan satu gagasan. Namun sekali lagi karena bersifat informatif argumentatif tadi, tentu gagasan itu didasari dengan data dan fakta-fakta tertentu. Baik, yang ketiga, anak-anak menghubungkan fakta dan data dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Bertukar pikiran, ide, atau gagasan. Memang dalam satu diskusi tujuannya juga begitu. Yang jelas bertukar pikiran, bertukar gagasan terhadap suatu masalah dilihat ya dari sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Seperti tadi saya sampaikan bahwa katakanlah tembakau dilihat dari segi kesehatan tentu akan berbeda, ya akan berbeda kalau dilihat dari segi ekonomi. Nah, ini dua hal ini loh yang ada di dalam satu diskusi karena akan bertukar pikiran karena sudut pandang mereka berbeda. Sehingga memang itu tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dikatakanlah dibenarkan salah satu, semuanya benar. Karena memang sudut pandang mereka saja sudah berbeda. Terus berikutnya yang keempat anak-anak itu menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan. Memang kalau kita berbicara diskusi tentu ini adalah mengkomunikasikan sesuatu hal, isu atau permasalahan yang katakanlah yang aktual, kemudian mendapatkan masukan dari orang lain. Itu secara rinci ya tujuan diskusi semacam itu. Nah, diskusi itu juga berfungsi ya, fungsinya bisa untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Ya, seperti apa saya sampaikan tadi bahwa sama membahas mengenai katakanlah masalah tertentu kalau dilihat dari perspektif atau dari sudut pandang atau dari cara yang berbeda, maka ini akan menghasilkan suatu pendapat ya, akan menghasilkan satu kesimpulan yang utuh ya dari suatu permasalahan yang dibahas. Jadi ini fungsinya semacam itu, fungsinya dari diskusi itu sendiri atau teks diskusi itu disampaikan. Baik, anak-anakku, berikutnya mengenai struktur teks diskusi. Sudah saya sampaikan di depan bahwa ada tiga, ada isu, ya, ada argumen dan ada kesimpulan. Nah, yang pertama mengenai isu. Isu ini suatu sebenarnya masalah. Ya. Kayak yang namanya kan kalau kita menyebut masalah, maka ini kurang tampak bahwa keaktualannya. Maka kalau menyebut masalah itu ya, tapi kalau isu itu adalah permasalahan yang aktual, yang memang layak untuk dijadikan satu bahan diskusi. Pasti strukturnya ada isunya, ada masalah yang dibahas, ada permasalahan yang ada pro dan kontranya, sehingga itu layak untuk didiskusikan. Yang kedua argumen. Nah, argumen ini bagian di mana terjadi penyampaian pendapat. Ya, jadi argumen ini memang terdapat dua, ada argumen yang pro dan ada yang argumen yang kontra. Tapi sekali lagi bahwa pro dan kontra kalau namanya argumen itu pasti disertai dengan fakta dan bukti-bukti yang mendukung. Nah, di dalam argumen inilah kita akan menemukan
Yang pertama itu ada pendapat yang pro, yaitu pendapat yang setuju dengan isu yang dimunculkan. Ya, misalnya mengenai yang saya sampaikan tadi mengenai tembakau misalnya. Di situ yang pro dia akan mengatakan, oh nggak apa-apa tembakau itu apa namanya tetap ditanam karena bisa menghasilkan atau sebagai sumber mata pencarian masyarakat. Tetapi mungkin yang kedua ada apa namanya argumen yang kontra, berisi pendapat yang tidak setuju. Dia mengatakan mungkin ya tidak setuju saya tembakau itu dikembangkan karena pada akhirnya nanti akan menjadi rokok yang bisa mengakibatkan generasi muda itu begini-begini. Nah, kedua ini loh yang namanya argumen ya. Ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang berisi pendapat yang berbeda atau yang kontra. Yang ketiga struktur untuk diskusi itu adalah kesimpulan. Nah, akhir dari sebuah teks diskusi, akhir dari teks diskusi, dalam teks diskusi ataupun mungkin dalam pelaksanaan nanti diskusi itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, di sini bisa dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Yang yang pro terhadap permasalahan maka dia akan memberikan saran. Yang kontra terhadap permasalahan juga dia akan memberikan saran. Jadi dalam hal ini diskusi ini akan berakhir dengan sebuah kesimpulan dan saran dalam bentuk rekomendasi terhadap permasalahan yang dibahas itu. Baik, berikutnya anak-anak mengenai kaidah kebahasaan teks diskusi. Kalau kalian apa namanya cari artinya memang kaidah kebahasaan itu ya kaidah yang digunakan untuk membuat sebuah kalimat baku yang efektif untuk membuatnya menjadi sebuah mudah dimengerti maksudnya. Ini arti kaidah kebahasaan ya. Tapi kalau kaidah kebahasaan dalam teks diskusi ya unsur-unsur kebahasaan yang biasa digunakan baik itu kata, kalimat, konjungsi atau apapun yang digunakan dalam teks diskusi. Baik, yang pertama anak-anakku dalam teks diskusi itu biasanya menggunakan istilah umum agar apa namanya dapat mudah dimengerti. Ya memang namanya diskusi, ya kecuali kalau memang tadi ada bentuk lokakarya ya menggunakan ahli-ahli khusus dalam yang dihadiri oleh ahli-ahli, maka di situ tentu menggunakan bahasa-bahasa mereka yang mudah dipahami. Tapi kalau secara umum kalau diskusi ya tetap menggunakan bahasa yang eh, layak masyarakat umum itu bisa mengetahui atau kalayak ya bukan layak kalayak umum itu bisa mengetahui sehingga menggunakan bahasa bahasa yang bersifat umum. Yang kedua, anak-anak bisa menggunakan konjungsi perlawanan, kata-kata yang menunjukkan suatu perbandingan atau yang kontras. Misalkan begini, saya setuju, tetapi saya begini. Ya, kita bisa berbuat semacam itu, namun harus begini. Ini kata-kata yang perbandingan kontras ini yang biasanya ada ya dalam diskusi itu sering. Misalnya terhadap suatu permasalahan, terhadap yang permasalahan yang setuju ya saya setuju. Tetapi harus begini. Nah, ini ada kata-kata konjungsi perlawanan. Baik, yang ketiga anakku menggunakan kata modalitas berarti berisi klasifikasi pernyataan pro kontra terhadap ke atas kemungkinan atau keharusan. Contohnya wajib, akan, ingin, mungkin, bila atau apabila. Jadi kalau misalnya pro, kalau semacam ini maka wajib, harus. Nah ini contoh-contoh yang digunakan di dalam teks diskusi. Yang keempat, menggunakan kohesi leksikal, yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai isu yang dibahas. Menggunakan kohesi gramatikal, yaitu perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Tentu ini menggunakan kohesi. Jadi satu apa namanya kata ya yang tepat digunakan untuk membahas isu-isu yang dibahas tersebut. Jadi ini ada yang kepaduan kata atau istilah atau kepaduan kalimat atau gramatikalnya. Jadi ini menggunakan kalimat-kalimat yang padu gitu ya. Karena ada kohesi leksikal, perpaduan antara kata atau istilah
dan menggunakan kohesi gramatikal, perpaduan kaidah dan tata bahasa yang ada. Yang kelima, anak-anakku, menggunakan kata kerja aksi, contohnya menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, atau memuat. Kalau semacam ini akan mengakibatkan, nah, akan menjadikan. Nah, begitu biasanya ada ya di dalam diskusi itu. Karena itu menguatkan satu pendapat, entah itu kontra atau itu pro, tentu akan kelihatan di sana. Yang keenam, anak-anak, menggunakan tanda kurung perlawanan seperti tadi ya, sudah sampaikan ada tetapi, sedangkan, misalkan tetapi, bukan, melainkan. Nah, ini kata-kata misalkan tetapi, sedangkan, atau tetapi, tidak tetapi, itu tidak benar. Nah, tetapi bisa dipakai. Nah, ini kan bisa digunakan untuk memberikan satu argumen yang baik kontra maupun yang tidak setuju ya. Seperti tembakau misalkan itu memang tidak baik, tetapi kan itu bisa menghasilkan uang, bisa menjadi sumber pendapatan para petani. Nah, ada kata tidak, tak ada kata tetapi, gandengannya dengan tetapi. Bukan ini, melainkan itu. Nah, itu semacam itu. Itu contoh-contoh atau kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks diskusi. Tentu masih ada banyak hal yang perlu kita kaji bersama. Adakah unsur kebahasaan yang lain di dalam teks diskusi itu? Baik anak-anakku, terima kasih atas segala perhatiannya. Itu mengenai teks diskusi. Mudah-mudahan bisa memberikan satu referensi bagi kalian untuk belajar. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah video yang saya tanyakan ini. Satu semboyan saya, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya dan bisa dijadikan bahan diskusi, bahan belajar materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.